apa ya, Naimiwati ya. Jadi saya mau pandangannya Yunda. Untuk masukannya Yunda, biar saya menyampaikan kepada teman-teman HMIwatinya. Seperti itu. Iya. Langsung ditanggapi. Iya, menggunakan media sosial kan sebenarnya hak pribadi masing-masing ya, selama itu akunnya dia gitu kan, terus pribadinya dia sendiri begitu, dan tidak yang penting tidak merugikan orang lain. Mungkin kita juga tidak bisa kalau misalkan di tempat umum kita tahu kayak misalkan ya gitu kan, orang-orang sudah di tempat umum sudah biasa bikin TikTok gitu. Selama TikToknya saya pikir tidak melanggar etika dan tidak merugikan orang lain lah ya, itu masih bisa ditolerir, dan teman-teman tinggal kalau mau ngingetin ya tinggal ngingetin aja bahwa dengan cara yang baik lah ngomongnya gimana gitu kan ya, untuk misalkan menyarankan mendingan kalau misalkan mau bikin TikTok, TikTokin produk deh, atau misalkan TikTokinnya itu tentang keorganisasian deh, atau misalkan dengan materi-materi kamu kan cantik gitu, pasti nanti kalau misalkan di media sosial misalkan orang jadi banyak yang nonton dan tertarik misalkan ikut organisasi, ataupun jadi tahu tentang teknik-teknik misalkan public speaking yang baik, atau misalkan sharing tentang tata bahasa gitu ya, sastra Arab ataupun sastra Indonesia, sastra Inggris gitu kan ya, bagaimana tips and tricks gitu kan, itu biasanya banyak yang di TikTok begitu. Sebenarnya yang tadi ditanyakan itu kan yang banyak yang joget-joget begitu gitu kan ya. Nah itu kan tinggal kalau teman-teman memang mau ini tinggal ditegur saja, tapi jangan tegur di tempat umum, tinggal disampaikan dan diajak untuk bisa menggunakan media sosial itu ya dengan etika gitu. Pasti kan jawabannya akun saya gitu kan ya, terus saya juga yang buat, kenapa kalian yang repot? Nah pasti kan jawabannya seperti itu, dan teman-teman harus bisa punya satu alasan ataupun dasar kenapa teman-teman misalkan menegur gitu kan. Misalkan kamu tuh misalkan sudah tidak sesuai dengan etika, harus atau merasakan orang lain yang nonton gitu kan ya, itu kan sudah menimbulkan tidak kenyamanan dari orang lain. Nah itu baru boleh ditegur, tapi selama itu masih sesuai dengan wajarnya, kalau teman-teman menegur aja gitu, gimana seharusnya misalkan menggunakan media sosial yang baik, bikin aja diskusi kajiannya itu di komisariat, bagaimana menggunakan media sosial yang dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang positif, nilai-nilai yang positif gitu. Jadi teman-teman yang memang aktif bersosial media itu misalkan dalam memposting ataupun dalam mengedukasi masyarakat melalui media sosial itu ya memang bernilai manfaat, bukan hal-hal yang tidak manfaat diposting gitu kan ya, atau bahkan tadi sampai misalkan ada joget-joget di TikTok dan sebagainya. Kalau mau bikin bahan diskusi, boleh bikin bahan diskusinya. Kira-kira bagaimana untuk memanfaatkan media sosial yang lagi trending untuk hal-hal yang positif. Nah, dari situ kan secara tidak langsung nanti kitanya kesindir ya, oh iya selama ini saya memanfaatkan media massa ini untuk hal-hal yang tidak produktif ataupun tidak memberikan manfaat untuk orang lain begitu. Jadi itu sebuah hal yang mubazir lah gitu kan ya, bahkan bukannya menambah pahala untuk kita, tapi malah mau nambah dosa gitu yang ada karena meresahkan orang misalkan gitu, karena tidak sesuai dengan etika gitu kan. Nah itu bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Gitu ya Dek ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yunda. Baiklah, sepertinya sudah kita batasi sampai di sini untuk sesi tanya jawabnya. Mengingat waktu, mungkin langsung saja kepada Yunda Umay untuk memberikan closing statement-nya mengenai topik kita pada siang hari ini, Yunda. Baik,
senang sekali rasanya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dan bisa berdiskusi. Jadi memang betul Kohati itu adalah rahim peradaban gitu ya. Diharapkan dari Kohati ini bisa lahir generasi-generasi perempuan yang memang menjadi pemimpin tapi mempunyai integritas dan juga berkualitas begitu. Integritas artinya kita punya prinsip gitu, prinsip yang memang menjadi landasan pegangan hidup kita dan tidak mudah diintervensi oleh orang lain. Kadang perempuan ini kan dengan kelembutan hatinya, kemudian dengan dibilang tidak tegas, begitu mudah diintervensi, mudah didoktrin dan lain sebagainya. Kita harus buktikan bahwa kita punya integritas, kita punya harga diri dan kita punya prinsip gitu. Perempuan akan cantik luar dan dalam ketika dia punya wawasan, dia punya kecerdasan, punya intelektual. Salah satu bekal juga kalau kita mau nanti melanjutkan jenjang menjadi seorang istri, seorang ibu gitu kan, punya anak, tentu saja kita sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita yang harus jangan sampai huruf A, B, C, D. Nah, itu anak kita tahu dari orang lain, harus tahu dari ibunya. Misalkan huruf alif ba ta gitu kan ya, harus tahu dari ibunya, jangan sampai ibunya nggak bisa ngajarin. Terus hal-hal misalkan tentang etika, sopan santun dan sebagainya itu harus balance, dan itu kita sendiri yang harus punya ilmu itu. Kenapa perempuan harus belajar? Kenapa perempuan harus pintar? Kenapa perempuan harus meningkatkan intelektualitas? Gitu kan ya? Karena kita akan menjadi pendidik pertama untuk anak kita. Cetakan ya, kita ini pabriknya nih, nanti kita punya anak-anak yang akan kita cetak gitu kan. Nah, bagaimana produknya ini bisa nantinya bisa jadi produk yang unggul tergantung dari pabriknya gitu, dari kitanya. Harus jadi pabrik yang berkualitas untuk anak-anak kita gitu. Dan berbicara intelektualitas itu bukan hanya berbicara mengenai kecerdasan, bukan hanya berbicara mengenai ilmu pengetahuan ataupun wawasan, tetapi juga ada satu hal, yaitu bijaksana. Cewek atau perempuan yang pintar itu banyak gitu kan. Perempuan yang pintar banyak, yang cerdas banyak. Tapi yang bijaksana itu langka. Bukan langka ya, jarang gitu. Orang kalau sudah cerdas, itu cenderung perempuan itu egois gitu. Karena menganggap yang lainnya itu tidak secerdas dirinya gitu kan. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan ini bisa membalancekan gitu kan antara bagaimana kita egonya kita. Kalau kita sudah merasa oh ya saya punya pengetahuan, tapi menempatkan pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita itu sesuai dengan tempatnya. Bisa memberlakukan orang itu dengan posisi yang sama. Terus menyamakan ataupun disesuaikan ya bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan mana yang lebih muda, mana yang lebih tua dari kita, dan posisi bagaimana untuk berbicara tidak menyakiti orang lain gitu. Intinya bagaimana teman-teman ini bisa bijaksana, menentukan, memberikan solusi, kemudian memberikan keputusan itu dengan bijaksana, bukan hanya dari teori saja, tetapi juga melihat konteksnya itu seperti apa dalam misalkan permasalahan yang terjadi, dianalisis dulu, dan sehingga apa yang memang teman-teman katakan, teman-teman lakukan itu adalah sesuai dengan bukan hanya pikiran saja, otak saja, tetapi kolaborasi juga dengan secara emosional ataupun secara perasaan. Bukan berarti perempuan ini dominan sekali perasaannya, tidak. Tapi perempuan itu bisa membalancekan antara pikiran dengan perasaan gitu. Nah, itu yang baru teman-teman bisa masuk pada tahap bijaksana gitu. Jadi intelektual yang harus kita tumbuhkan bukan hanya sekedar intelektual kecerdasan ataupun wawasan saja. Gitu ya. Tapi juga secara kebijaksanaannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Bisnatalis Milad Kohati yang ke-55 tahun kepada Kohati seluruh Indonesia. Mudah-mudahan menjadi generasi-generasi terbaik untuk negara kita, memberikan kontribusi terbaik bukan hanya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, tetapi juga untuk negara dan agama kita. Mudah-mudahan teman-teman di seluruh daerah bisa ingat ataupun merefleksikan peran kita sebagai pembina dan pendidik kader HMI-Wati dan Muslimah pada umumnya untuk mencapai tujuan dari HMI, yaitu masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas kesempatannya. Salam untuk seluruh keluarga besar HMI dan Kohati seluruh Indonesia dan cabang teman-teman masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Yunda Umay yang telah menyempatkan waktunya untuk saling berbagi ilmu di kegiatan dari Kohati Komisariat Pertanian Korgap Unja, dan kepada seluruh peserta juga yang masih bertahan hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, tolong untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena mau didokumentasikan. Baik, cukup sekian kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama memandu kegiatan dari awal hingga akhir. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Pertanian serta seluruh pengurus yang telah mensukseskan kegiatan ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Umay. Selalu ya. Yunda Umay. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.